Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup bareng gue Aidil Ifar. Sama-sama hidup, sama-sama ngobrol. Hari ini gue mau cerita tentang perjalanan gue ke dokter mata. Bukan sekedar perjalanan biasa, tapi ada banyak hal yang gue sadari sepanjang hari. Dari bangun pagi, sarapan di taksi online, sampai akhirnya bisa melihat dunia lebih jelas. Yuk dengerin cerita gue hari ini. Pagi ini gue bangun jam 7, mata masih lengket, alarm udah berkali-kali snooze. Masih pengen tarik selimut tapi nggak bisa, ada janji dokter, dan jadi anak rantau tuh harus mandiri. Urusan kesehatan pun harus diurus sendiri. Jadi ya udah, persiapan satset, sarapan di taksi online, onigiri seharga Rp11.000, lumayan nyelamatin lambung dari telat makan. Sepanjang jalan, gue lihat Bandung mulai sibuk. Udara masih dingin, tapi matahari udah naik pelan-pelan. Orang-orang berjaket tebal, ada yang buru-buru naik angkot, ada yang masih santai di warung kopi, di trotoar. Tukang bubur ayam mulai sepi, berganti pedagang cuanki. Gue nikmatin pemandangan ini sambil mikir, hidup terus berjalan ya. Sampai di klinik mata, antrian BPJS panjang. Orang-orang duduk berjejer, ada yang ngobrol, ada yang main HP, ada yang kelihatan lelah. Di depan meja customer service ada bapak-bapak marah-marah. Katanya udah nunggu lama, darah tinggi mungkin ya. Gue lihat tangannya gemetar. Mukanya tegang, sesekali nepuk meja. Tapi customer service tetap senyum, tetap sabar. Capek juga ya kerja di front office. Harus tahan menghadapi emosi orang lain setiap hari. Jam 12 siang, singkat cerita, akhirnya gue kelar dari klinik. Efek obat tetes bikin penglihatan buram, dunia kayak ngeblur. Tapi gue harus tetap jalan. Gue anak rantau, gak ada yang bisa jemput. Akhirnya minta tolong akang customer service buat bantuin mesen ojek online. Keluar dari klinik, Bandung udah mulai panas, matahari di atas kepala. Trotoar terasa lebih silau. Di perempatan, tukang es kelapa dikerubuni mahasiswa. Seandainya gue bisa lihat jelas, gue juga pengen beli. Jam 1 siang gue sampai di jalan ABC buat beli kacamata. Mata masih buram, kepala agak berat, tapi kerjaan besok gak bisa ditunda. Di toko kacamata pilihan frame-nya banyak banget. Hitam, coklat, biru, tapi akhirnya gue pilih frame putih. Lensa +3 sesuai resep dokter. Pas nyobain pertama kali ada sensasi aneh. Kayak ada batas antara yang dulu buram dan sekarang lebih jelas. Gue jadi mikir, mungkin hidup juga gitu ya. Kadang kita butuh sesuatu buat melihat lebih terang. Keluar dari optik, perut mulai protes nih. Mampir makan lotek. Makan sendirian udah biasa, tapi tetap ada rasa sepi. Pengen ngobrol, tapi sama siapa? Gue scroll HP, lihat chat keluarga, pengen nelpon tapi mereka pasti sibuk. Jadi ya udah, makan sambil lihat orang lalu lalang. Habis makan tiba-tiba gue ikut ruang sadar. Dan itu kejadiannya after gue ketiduran di kosan. Singkat ceritanya, gak ada rencana sebelumnya, hanya karena ada notifikasi di grup WhatsApp. Ikutan gak ya? Akhirnya klik link. Di ruang sadar belajar bahasa Sunda. Itu pun secara gak sengaja sih, karena mostly pesertanya itu pemateri dan peserta
orang Sunda. Maceh atau mocah artinya nggak bisa diem. Dari situ bahas ADHD, gue jadi mikir, mungkin gue juga ngalamin itu. Entahlah, itu artinya gue self-diagnosis dan itu baiknya didiskusiin sama ahlinya. Dan gue gak mau vonis atau self-diagnosis, karena itu efeknya bakalan buruk banget buat kesehatan mental gue. Gue sempat nyusun 2 pertanyaan, ini pertanyaannya gini. Gimana cara ngelawan label buruk terhadap diri sendiri? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Nge-labelin diri dengan hal negatif. Gue sering ngalamin ini. Ada momen on off juga sih di sini, dimana pikiran gue bertentangan sama kenyataan, memaksa diri buat ambil inisiatif. Itu baik nggak ya? Kayak gue sering ragu gitu, takut orang lihat gue gimana, tapi ujung-ujungnya gue nyalahin diri sendiri. Sayangnya sesi ruang sadar cuman 1 jam dan belum sempet dapet jawabannya, karena di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itu gue nyiapin pertanyaannya dan nyusun biar nggak ngeblunder juga waktu nanya, ternyata nggak kesampaian. Tapi nggak apa-apa, gue sempet nge-DM pematerinya lewat Instagram atas izin dia juga di awal materi, di awal dia buka kelas online ini ya. Terus juga gue DM adminnya dan gue nyampein pertanyaan gue. Ya, semoga one day bisa kejawab. Malamnya lanjut produksi 2 konten podcast. Sebenarnya capek sih, mata masih berat, pikiran juga penuh. Tapi gue tetap rekam, karena kalau enggak gue bakal tenggelam dalam overthinking. Bandung di malam hari lebih tenang, udara dingin, jalanan sepi, lampu kota nyala tamaram. Dari kamar gue dengar suara gerobak bakso. Gerobak bakso tahu, tapi gue mager buat keluar dan gue juga nggak lagi lapar-lapar banget. So, dari perjalanan hari ini gue sadar satu hal, kadang kita hidup dalam keadaan ngeblur. Nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus kemana, tapi kita tetap harus jalan kan. Kadang kita butuh sesuatu buat melihat lebih jelas, entah itu kacamata atau kesadaran bahwa kita perlu istirahat sebentar, atau sekedar keberanian buat bertanya dan mencari jawaban. So, kalau lu lagi ngerasain hidup lu ngeblur, jangan takut buat nyari cara buat melihat lebih jelas. Gue Aidil Ifar, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.